yang nggak boleh dibiasakan itu adalah di saat bisa aja lu botak. Mungkin simple. Oke. Gue sih nggak baper ya. Maksud gue nggak baper. Cuman kalau lo dengan kata-kata itu tujuannya kan mungkin buat dapat notice, buat digubris atau apa. Iya, iya. Once itu nggak akan notice, lo akan coba scale up ke ranah berikutnya gitu loh. Oh banyak, bahkan ada bilang Hmm. ini nih mukanya yang paling ngeselin konten kreator Arsenal, mukanya pengen gue tonjok, gue pin kan, yang like 300, wah anjir banyak yang baper. Astagfirullahaladzim. Ada tim yang dia apa nge-hire pelatih dari tim yang antah berantah dikontrak 5 tahun, belum 2 bulan dipecat. Masya Allah, pusing saya aduh. Iya. Dan tamu saya di kesempatan kali ini nih BTW siang-siang ya guys ya. Ini kesalahan saya juga kenapa saya ngiyain tapping siang-siang ya karena siang-siang tuh kalau rekaman tuh ternyata mukanya bantal sekali ya baru bangun tidur. Dan sudah bersama saya ada Bang Deddy Gunners. Halo Bang. Gimana kabarnya? Halo, halo, halo Mas. Gimana kabarnya Bang? Gimana kabarnya? Lagi menang jadi happy. Oh iya, semalam lawan Fulham ya? Fulham. Lawan Fulham. Aduh, Chelsea kapan ya mainnya? Saya udah bodo amat. Aduh. Udah bodo amat saya apa kayaknya bahkan doa saya semoga Chelsea degradasi sampai ke Oh, League jangan dong, A, jangan dong, League jangan One dong, jangan biar dong. si dua pemilik itu pergi gitu. Tapi emang kalau udah level desperate gitu sih Bang, susah. Tapi Ya, gimana kalau gimana? boleh tahu, Abang pertama kali suka Arsenal tuh dari kapan, Bang? Gue pertama kali suka Arsenal tuh kurang lebih tahun 2000, 2001 gitu. Itu Hmm, juga sukanya bukan karena nontonin match ya, karena waktu itu masih kecil juga, masih masih SD ya. kayaknya. Jadi kebetulan dulu keluarga punya rezeki duluan, punya TV kabel, di situ tuh suka ada highlight dulu tuh di Oh. ESPN sama di Sky Sport, di Star Sport sorry, di Star Hmm. Sport suka ada highlight tiap pertandingan gitu. Pertama kali suka bola banget tuh sukanya Roma. Jadi Roma Oh, AS itu Roma. reasonnya karena itu zamannya ada Batistuta lagi di Roma sama si Totti, Capello mendapatkan Scudetto pertama, terus logonya serigala buat anak kecil kan juga kayak catchy banget, lucu. Akhirnya Hmm. begitu nerima highlight-highlight di ESPN sama Star Sport dulu itu mulailah terpapar pertama kali menarik Hmm. gara-gara lihat Hmm. golnya Ray Parler kalau nggak salah ke Manchester United dari luar kotak penalti. Nah, itu apa ya unik gitu loh. Ada pemain yang Hmm. sifatnya tuh kayak apa orang-orang yang pengirim pesan di Inggris gitu kan, rambut Ray Parler keriting panjang, terus ngegolin Hmm. dari luar kotak penalti, kok lucu, menarik gitu loh. Ini jarang orang segondrong rambutnya keriting, nggak kayak Itu Totti. kalau boleh tahu tendangannya keras apa tendangan yang melengkung gitu Keras, apa keras, gimana? keras dari luar kotak penalti, lumayan kayak 30 Oh. meter gitu. Jadi kayak itu tertarik, akhirnya nonton ternyata di season itu mereka mendapatkan piala, mendapatkan Hmm. double winner, mendapatkan mereka juara di Old Trafford waktu itu, waktu final FA Cup kalau nggak salah. Terus Waduh. eh macam-macam lah sampai akhirnya ketemu season Invincible. Di situ baru tuh mulai kayak ih gila nih tim keren banget ya. Dan di situ kan Hmm. menariknya Arsenal paling banyak pemain asingnya. Jadi Betul, eh betul. ya, Bahkan kalau nggak salah sempat ada wacana yang dibentuk oleh media, narasi yang dibentuk oleh media bahwa Arsenal era Wenger itu Prancinisasi ya. Prancisisasi. ya kurang lebih begitulah. Dan karena emang dari skuadnya dulu di skuad utama kayak pemain Inggrisnya siapa? Martin Keown sama awal-awal mungkin David Seaman. Hmm. Setelah eranya Winterburn dan kawan-kawan, gue nggak nonton di era itu. Tony Adams gue nggak nonton. Hmm. Maksudnya di era-era akhirnya mereka doang. Mungkin Ashley Cole. Udah sisanya siapa? Patrick Vieira, si Gilberto Silva, terus Thierry Robert Henry. Pires, Thierry Henry, Bergkamp, Ljungberg.
Lauren, Kolo Prancis, Toure, Sol Belanda. Campbell, satu lagi paling Sol Campbell. Kipernya Jens Lehmann. Jadi kayak ini pemain Inggrisnya cuma dua atau tiga. Harusnya kan akhirnya dibikin kan peraturannya kan ada minimum buat pemain lokal Inggris semua Hmm. segala macem. Dan menurut gue tapi gaya bermainnya menarik dan gue tumbuh besar menyaksikan persaingan antara Arsenal melawan Manchester United sebelum Chelsea sampai akhirnya Chelsea datang dan beli Ashley Cole baru deh itu udah kayak apa ya gue bisa gambarkan secara garis besar waktu gue kecil kayak udah gak seru nih tim gue kalah kan kalau masih kecil kan kayak gue pengen nyari menangnya doang gitu loh. Hmm. Tapi pelan-pelan akhirnya gue menemukan pemain favorit gue sepanjang masa di era Cesc Fabregas masuk. Gue Hmm. mungkin orang banyak suka Thierry Henry, Dennis Bergkamp, gue suka Cesc Fabregas. Cuman love and hate-nya fans Arsenal sama Fabregas kayaknya beda-beda deh. Karena ada yang nganggep dia traitor buat kabur, buat cabut, mendapatkan piala di Barcelona. Tapi buat gue kayak, enggak men, lu udah suffer too much di klub ini. Kayaknya lu emang Hmm. deserve buat mencari pengalaman baru di tempat lama. Apa hometown lu di Barcelona gitu. Iya, apalagi kan hometown ya. Kalau hometown kan ibaratnya kan udah kayak panggilan tanah air lah gitu. Iya benar benar benar. Tapi bang, eh saya tuh penasaran nih bang. Kita mungkin mau masuk ke topik pertama, bukan topik pertama sih. Saya em, jadi di musim lalu saya tuh ngundang Bang Jerry bang, undang Bang Hmm. Jerry. Dan kalau saya perhatikan fans Arsenal itu ya bang, entah teman saya, entah orang-orang yang hari ini muncul di layar HP kita, kayak ngomongnya layar HP Hmm. karena kan TV udah Iya. nggak relevan ya. Iya. Itu orang-orang kayak Coach Justin, kayak siapa namanya Najwa Shihab atau mungkin figur-figur lainnya yang jauh lebih famous. Itu kan rata-rata menyukai Hmm. Arsenal kan lewat permainannya Bang. Jadi kalau katanya kalau orang Hmm. yang suka permainan bagus nontonnya Arsenal di era itu gitu. Itu Ya, gimana Bang? Mungkin Abang bisa menceritakan era itu di mana karena permainan yang menarik akhirnya orang-orang pada ngefans Arsenal gitu. mungkin ini semua dimulai dari eranya ya, setelah Invincible kali ya. Karena sebelum Hmm. Invincible kayaknya gaya main harus main direct. Cuman identitas gaya bermain lebih. Karena dulu kan mainnya 4-4-2. Beda sama Oke. sekarang 4-3-3, 4-2-3-1. Kalau dulu kan masih 4-4-2. Terus apa namanya gaya mainnya lebih leluasa tapi nggak sedirect nggak sepragmatis sekarang. Begitu Hmm. muncul semua pemain-pemain dijual, akhirnya tumbuh era Emirates di mana Wenger bener-bener mempropose, Wenger bilang gue mau stadion digedein, tapi ada klausul perjanjian sama owner sama bank diikut tanda tangan, lu harus perpanjang kontrak sama 5 tahun Hmm. untuk menjamin bahwa proyek ini bisa balik modal. Nah di situ akhirnya kayaknya gue melihat kejeniusannya Wenger, dia mengubah gaya bermain Arsenal lebih atraktif, lebih lebih bisa dinikmati. Gue sih menganggapnya ya, Hmm. apa namanya sebelum era Pep, Wenger juga udah main lumayan luwes lah. Karena kan Hmm. sebenarnya era Barcelona itu gue lumayan menyaksikan dari awalnya Frank Rijkaard. Frank Rijkaard itu kan yang bawa Messi pertama Frank kali bareng Rijkaard sama tuh berarti Ronaldinho. 2000-an awal berarti. Iya 2000 ya pas mereka menang UCL pertama kali kan itu kalau Iya, nggak salah masih UCL Frank pertama Rijkaard kali. ya. Benar-benar. Uh, dan itu final lawan Arsenal kan. Jadi oke banget. Akhirnya Wenger menemukan formulanya. Dia mainin Reyes, dia mainin Fabregas, Van Persie. Dia memanfaatkan pemain-pemain muda, kecepatannya dan juga cuman resikonya pemain muda ini kan emosionalnya belum kebentuk, mentalnya belum keasah. Jadi ya lu cuman kalau ibarat kata dari sudut pandang gua mungkin nggak semuanya setuju. Hmm. eh lu jual lu jual ambisi aja. Ambisi pemain-pemain muda yang Hmm. pengen ngebuktiin. Akhirnya kan tumbuhlah. Kalau dulu gue salah satu pemain favorit eh, gue itu adalah si Eduardo da Silva. Dia yang patah Hmm. kaki waktu itu ditendang kakinya. Gue ngelihat
cederanya Ramsey, tapi kalau Eduardo Silva tulangnya sampai keluar dari kos kaki itu kan udah terlalu ekstrim ya. Astagfirullahaladzim. Ih. Iya, tapi setelah dia balik dari cedera, dia bisa perform lagi, game mainnya atraktif. Eduardo Silva kan dia pemain apa namanya kelahiran kelahiran Ukraina tapi aslinya orang Hmm. Brazil. Cuman Hmm. dia akhirnya jadi orang apa pemain Ukraina. Ukraina bukan ya? Kroasia. Hmm. Kroasia. Jadi buat gue fondasi itu dimulai dari lini tengah, Fabregas sebagai supplier akhirnya bisa membuat gaya bermain yang lebih atraktif Hmm. disuplai dengan winger-winger yang bisa mensupport dia kayak Theo Walcott, terus Van Persie dulu awalnya masih main di winger, Hmm. Thierry Henry sebagai leader setelah Patrick Vieira cabut, gaya bermain Hmm. lebih fluent dan nggak ada Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp itu kan gaya bermainnya tuh lari nggak kenceng, flamboyan gitu loh yang kayak udah gue keeping bola, ntar gue kayak apa ya? Gue kalau describe-nya kayak Vini? Enggak kalau Vini lari, Leo Vini Oh, kan Vini lari. mau pace kayak Lam. Xavi gitu, Ah, iya, 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 kayak Xavi. Verratti, Verratti yang kayak gue keeping bola gue bagus, cara gue mensuplai bola bagus dan individual skill gue oke. Oh, Tapi gue bukan Yamal. tipe Yamal enggak, Yamal juga speedster. Ini enggak speedster, Bergkamp tuh Hmm. bukan pelari gitu loh. Dan gue juga Hmm. menyaksikan Bergkamp kan di era akhir masa karirnya dia ya. Iya. Di era itu tuh masih masih banyak pemain-pemain one man club gitu loh yang kayak Bergkamp Hmm. tuh salah satu pemain yang mendapatkan memorial match. Memorial match itu kan buat pemain yang stay di dalam satu klub lebih dari satu dekade. Dia dibikinin tuh, dia pensiun di Arsenal, dibikinin apa namanya match khusus perpisahan dia. Jadi Hmm. sentimentalnya tuh kena sebagai fans Arsenal. Cuman gaya bermain atraktif itu sendiri tumbuh punya kayaknya gue dari cikal bakalnya Wenger meracik bagaimana caranya gue bisa sustain bisa menjual gaya bermain gue menjual walaupun gue gak dapet piala jadi kita bisa menyukai gaya Hmm. bermain sepak bolanya tanpa harus mendapatkan piala yang ujung-ujungnya impactnya sampai sekarang nih fans Arsenal masih percaya proses karena kita suka banget sama gaya mainnya Arsenal cuman di season ini adalah season yang paling berbeda buat fans Arsenal tuh love and hate-nya pasti lebih kenceng bahkan yang Mikel Arteta menurut gue kena imbas yang cukup kenceng karena gue suka Arsenal. Gue bisa berantem sama fans Chelsea, fans MU, fans City atau fans Liverpool. Hmm. Setidaknya banyak tim di luar sana mengakui gaya bermain Arsenal tuh atraktif. Tapi nggak punya piala. Ujung-ujungnya kan ya gaya main doang bagus. Peringkat dua mulu, pialanya mana semua segala macem. Tapi Kalau kalau dibilang apa gimana? atraktif, saya setuju sih, terutama mungkin Ya. dua atau tiga musim terakhir gitu ya. Kalau Hmm. sekarang kan dikenalnya sebagai set piece FC lah atau apa. Sebenarnya saya tuh Ya. di sisi ini ya, Bang, ini pengakuan saya. Saya tuh sebenarnya nggak Hmm. setuju Arsenal tuh dibilang set piece FC. Bukan karena statistik Oke. atau apa, tapi berarti permainan atau peluang lewat set piece itu mengindikasikan bahwa Arsenal itu punya keragaman dalam hal apa namanya mereka mau main kayak apa gitu. Jadi kalau Ya. mereka yang tadinya apa namanya yang tadinya cuma main build up atau yang tadinya cuma mainnya atraktif gitu terus mungkin dalam satu kesempatan mereka melihat sepertinya opportunity kita untuk apa untuk bisa goal scoring gitu lewat set piece kayaknya banyak gitu kan. Akhirnya mereka pakai itu bukan berarti mereka mengandalkan itu Ya. doang gitu ya, tapi mereka mau main Ya. kayak Ya. apa tuh pilihannya jauh lebih banyak gitu. Apalagi kan satu mereka backnya udah tinggi, preman lagi kan gitu. Itu ngelihat ngelihat orang-orang kayak Saliba, kayak Gabriel itu, Gabriel. masya Allah itu apa itu kayak kalau saya ketemu langsung kayaknya takut saya, keder saya, takut digebok kayak gitu bang. Ya, dan menurut gue ya itu kan gue bilang korbannya jadi Arteta karena gaya bermain season ini lebih direct, lebih pragmatis, lebih Mm-mm. tidak menjual atraktif, cuman mencari hasil intinya. Mm-mm. Karena kayaknya cara cara untuk memuaskan fans, menurut gue fans Arsenal pun, gue nggak tahu Mm-mm. ya, gue salah satu fans yang kayaknya gue tuh nggak butuh piala. Tapi kalau Oke. misalkan cara menjawab orang-orang yang meragukan Arsenal adalah piala, ya udah so be it gitu loh. Oke. Semoga dapat piala karena menurut gua
gue pribadi sebagai fans Arsenal, gue udah cukup bangga dengan tim gue yang bermain rapi, bermain cantik, gue enjoy banget. Dan sekarang musim ini gue salah satu garda terdepan untuk membela tim ini karena awalnya gue suka sama gaya mainnya, awalnya gue suka sama pemainnya, lama-lama gue suka sama timnya, gue suka sama kekeluargaannya. Maksud gue dari cara gue sukanya tuh sebenarnya melihat gaya mereka dalam menanggapi komentar di media. Gue nggak tahu apakah itu sudah disetting atau belum, tapi cara mereka menjawab tuh mereka kayak saling saling backup satu sama lain gitu loh, kayak Iya, iya. uh, jadi kayak misalnya Arteta uh, took the blame for everything that happened gitu loh. Iya gue yang salah semua segala macam, tapi tolong lu jangan press kita karena lu nggak tahu how suffer we are di training di ini, karena kelihatan permainan Arsenal di musim-musim sebelumnya mungkin kelihatannya karena main atraktif ini lebih gampang jatuh, lebih fragile lah. Tapi di season ini kita main fisikal banget kan, defense Betul. lebih ketat. Guys, kalau main gue sebenarnya sebel gitu ya, kayak lu gampang banget jatuh sih. Tapi at the same side kalau lu nonton, dia bener-bener kayak buset, yang jagain tuh bener-bener didorong banget. Saka lebih di press lebih dalam, cuman kan Kai Havertz di awal season badannya kaget banget, gede banget. Semua Iya, pemain kayak punya otot yang lebih, kaget. masa otot Oh, yang lebih. masalahnya apa tiba-tiba ngembang gini dikasih ragi apa Iya, gitu. jadi kayak yang menariknya cuma Zubimendi aja, badannya kecil sendiri, tapi dia Zubimendi itu menurut gue pribadi, terlepas dari banyak kesalahan dia, tapi Hmm. dia adalah warrior di Arsenal selain Declan Rice ya, karena Oke. perannya sepenting itu sehingga di saat dia dikasih, dia kan tugasnya ngatur tempo nih di Betul. belakang dan juga ngatur ritme, sedangkan intercept salah satu yang terbanyak mungkin Zubimendi, tapi karena postur yang kecil, di saat lo mau passing dari ke depan, lo di pressing, badan lo kecil nggak bisa ngelihat ke depan, sedangkan lo main di defensive midfield, kecuali lo main di central midfield kali ya, lo bisa lebih luas kayak Santi Cazorla sebelumnya, tapi kalau ditaruh di defensive midfield kayaknya jadi kesulitan dari postur, decision makingnya jadi susah karena begitu di press sama kaki yang lebih panjang, pasti kan ya jadinya ada faktor-faktor kayak gitu deh. Buat pembelaan di kepala gue aja, gue nggak tahu apakah banyak orang setuju atau tidak, tapi gue pribadi bukan bukan melihat permainan dari segi taktiknya atau apa, tapi gue lihat dari apa body motion gitu, kayak gesture lu tuh, kayak gue sebel banget sama Skelly. Gue terima tim gue kalah kalau yang penting mereka udah berjuang, udah ngeliatin aja gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak ada fighting spiritnya, lemes, Skelly kalau lagi kalah, lagi seri, bola out aja dia jalan. Gue sebel kan lihatnya kayak, come on lah, ini semuanya tuh lagi semangat, on fire. Minimal lu kasih gesture yang bisa mensupport tim lu juga. Oke, Nah oke. itu yang menurut gue pengaruhnya, makanya Skelly jarang cedera juga kan, gara-gara ya mainnya terlalu santai. Sedangkan Iya lagi. pemain-pemain lain itu semuanya kayak Declan Rice, Bukayo Saka, mainnya ngotot, yang dimana Bukayo Saka, menurut gue ada tiga pemain yang paling, empat pemain yang paling kena sistemnya Arteta season ini dengan gaya main pragmatis. Yang pertama Bukayo Saka, di saat lu mencoba rely on ke Bukayo Saka, bermainnya sama Gyökeres yang selalu berdiri di depan, bikin defensif mereka kan lebih numpuk dong. Betul. Ujung-ujungnya buat chance creationnya lu susah karena udah pernah numpuk di sana, udah banyak yang bayangin. Sedangkan waktu main sama Kai Havertz, dia bisa kombinasi, ujung-ujungnya kebuka ruang, lu bisa ngagolin, lu bisa lebih klinis. Kalau semua peluangnya Bukayo Saka bisa dijadiin, dicetak jadi apa, dikonversi jadi gol, kayaknya kritiknya nggak akan sekeras ini, karena season-season sebelumnya sama aja dia maruk juga, cuman dikonversi jadi gol. Oke. Eh, dan di awal musim pun soal pemilihan striker, Arsenal itu kan ada tiga gosipnya, ada Alexander Isak pertama, terus apa Benjamin Sesko sama Gyökeres. Gyökeres ini kan yang ngincer sebenarnya MU duluan, dan menurut gue Gyökeres itu lebih cocok sama MU sebenarnya, dan Sesko lebih cocok sama Arsenal karena dari postur Sesko lebih mirip sama Giroud. Dia ball keepingnya bagus, posturnya tinggi, badannya kuat, kuat di aerial duel. Sedangkan kalau si Gyökeres ini mainnya kayak Edison Cavani. Jadi kayak Oke. jadi menurut gue Edison Cavani, dan itu alasan juga kenapa
Yang down apa bilangnya yang down? Eh, eh. Sorry Bang, tadi apa ada masalah internet tadi. Oke, oke. Oke, oke. Tapi gini Bang, saya gini, tadi kan Abang kan bilang bahwa bagi Abang Piala tuh nggak penting gitu kan. Maksudnya dengan Hmm, permainan yang atraktif gitu, bagi Abang itu hmm. is enough gitu. Tapi kan di era modern sekarang di mana apa sepak bola itu banternya udah dalam level yang nauzubillah. Hmm. Buat saya ya, karena Iya, iya. saya so far agak gedek juga gitu kendati Iya, lah misalnya saya fans Chelsea gitu kan orang manggil apa celeng gitu kan iya, iya. atau misalnya Arsenal apa Arsendal atau misalnya Iya, MU iya. kayak gitu-gitu atau apa Macam-macam. eh apa sih namanya atau banter-banter lain like Baal atau Hmm. something lah gitu. Nah, tapi kan untuk sepak bola yang dalam konteks sekarang itu sebentar yang sebesar itu kan butuh validasi untuk bisa Ya, untuk butuh validasi dan validasinya kan adalah trofi gitu. piala. Yang dimana kan eh, kalau begitu kan berarti Arsenal as a club kan juga perlu one step ahead, Bang. Ya, gue setuju sih sama statement itu. Makanya tadi gue bilang kan, kalau emang cara memvalidasinya bagi bagi yang mengkritik Arsenal itu adalah piala, so be it gitu loh. Makanya di Hmm. season ini gue membela apa yang dilakukan Arteta buat termasuk fans Arsenal sendiri yang memprotes gaya bermain sekarang yang membosankan. Hmm. Kan semuanya pada demand untuk piala. Ya kalau emang ini adalah cara untuk mendapatkan piala, semoga aja bisa mendapatkan piala. Karena kalau nggak dapet piala, makanya gue bilang bakal sakit banget. Gaya mainnya udah kita nggak bisa nikmatin, terus nggak dapet juga lagi pialanya. Sedangkan beli pemain udah cukup banyak. Tapi Bukan cukup sih takes Bang, gue banyak juga. Bang. Kenapa? Bukan cukup sih, banyak emang. Tapi kalau dibilang banyak, kayaknya kalau misalnya kita bandingkan sama tim lain, sama-sama aja deh. Dan Arsenal nggak pernah ngelakuin ini sebelumnya. Jadi kesannya ini, kalau Setuju. buat gua, gue suka football banter. Banter gue suka banget. Makanya gue adalah salah Hmm. satu orang yang paling enjoy untuk mau banter karena itu part of football dimanapun di negara manapun. Cuman memang ujung-ujungnya kalau memang nyasarnya kemana aja jadi ujung-ujungnya kadang-kadang kalau gue banter-banteran kalau biasanya kalau di kolom komentar kalau udah mentok pasti ujung-ujungnya nyerang fisik gue sih Hah? menurut Emang ada Bang? oh banyak bahkan ada bilang Oh. ini nih mukanya yang paling ngeselin konten kreator Arsenal mukanya pengen gue tonjok gue pin kan yang like 300 wah anjir banyak yang baper Astagfirullahaladzim. tapi buat gue yang namanya banter kan ya. Hmm. As long as lu membahas soal sepak bola semua segala macem kayaknya kalau kesel-keselan banyak nih kesel-keselan tapi kesel-kesel di Hmm. saat itu aja kan mas gue kita suka sama klub kita semuanya pasti punya bias itu sendiri dan kalau misalkan gue menganggap Arteta ini dan teks gue soal Arteta adalah banyak yang bilang udah Arteta ganti aja, udah Arteta out, gue udah nggak bisa ngeliat Arteta semua segala macam. Buat gue, lu harus lihat Arteta datangnya dari mana, dari Arsenal peringkat 8 tanpa ada pemain yang bagus sama sekali sisaan Unai Hmm. Emery. Sekarang dia bisa nge-build. Gue tuh cuman pengen sesimpel ini loh, kayak mungkin buat fans Chelsea sama fans MU yang ini sorry ya, buat gue karena buat gue view gue adalah lu protes ke owner lu di saat demand lu sebanyak itu ujung-ujungnya tim lu cuman bisa mencapai peringkat ke 15 kemarin, peringkat ke 8 Hmm. peringkat ke 6 terus bermain di sedikit kompetisinya, income-nya berkurang, begitu nggak ada pembelian pemain lu protes. Ini gimana sih nggak mau beli? Ya orang income-nya nggak ada. Terus kemarin pada saat Chelsea punya ternyata apa yang dilakuin sama Todd Bowley itu adalah metode bisnisnya dengan menjual pemain, mempromosikan pemain muda untuk bisa dijual, itu kan Hmm. salah satu cara Chelsea untuk mencari uang kan. Kalau Betul, misalkan mereka setuju. gagal mendapatkan piala semua segala macam. Dan harusnya menurut gua ya, setiap klub pasti punya klausul-klausul tersendiri sebelum lo apa namanya masuk ke dalam satu perusahaan itu umum lah gak sih kayak menurut gua ya. Hmm. Iya. Jadi buat gua kayaknya kalau Arsenal dikatain apa namanya butlers lah cuman juara dua doang lah semua segala macem gue selalu menganggap kayak ya udah emang kenyataannya seperti itu tapi klub gue nggak mau bangkrut klub gue nggak mau degradasi dan gue nggak pernah protes sama owner gue karena menurut gue
eh ya mungkin ini bisa dibilang gue dapat meyakini beberapa fans akan menganggap ini hal yang denial Tapi, atau gue apa, tapi menurut gue pribadi ini sejujur-jujurnya gue gitu loh. hmm, Gue merasa kayak di usia gue yang udah cukup dewasa, kayaknya cara cari duit emang harus begitu gak sih? Dan kalau lo mau punya klub based on passion doang, nggak mendapatkan profit, ya ini kan bukan setuju, lembaga setuju, sosial gitu loh. setuju, 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 setuju. Iya kan? Jadi maksud gue, eh gue bu gue bukan pandit yang pandai memahami taktik, tapi secara logika aja. Hmm, Oke, kita ngomongin gaya mainnya semua segala macem. Tapi kan awalnya gue suka gaya mainnya, gue suka ini. Lama-lama gue suka hmm, klubnya. Kalau hmm, gue suka klub gue takut klub gue bangkrut. Nanti gue protes semua segala macem. hmm, Arsenal sendiri udah nempel. Gue tahu apa namanya slogannya Arsenal itu Victoria Concordia Crescit. hmm, Victory through harmony. Keharmonisan, kemenangan diraih oleh keharmonisan. Kalau lo nggak ada keharmonisan antara fans, klub, manajemen dan juga pemain dan juga pelatih, ujung-ujungnya pasti tim lo akan hancur sendiri. Dan itu hmm, kelihatan sekarang gitu loh, beberapa tim ujung-ujungnya hubungan antara fans dengan klub, dengan pemain, dengan pelatih itu pudar secara perlahan karena demand yang terlalu tinggi. Sedangkan fans Arsenal yang gua rasa kita jarang ribut, bukan jarang ya. Ada soalnya ada satu dua mungkin. beberapa ya ada beberapa yang mungkin sangat lantang untuk menyuarakan itu karena udah capek dan itu sangat diwajarkan. Gua adalah Hmm, penonton Arsenal yang sudah menyaksikan Arsenal juara IPL. Tapi bagi penonton-penonton baru yang mungkin kelahiran 2000 ke atas, itu kan belum sempat menyaksikan dan mereka butuh piala. Mereka juga capek mungkin dicengin gitu loh. Jadi hmm, kayak gimana kayak lo bilang tadi cara memvalidasinya adalah piala. Dan kalau misalkan Arsenal musim ini mendapatkan piala salah satu aja terserah mau UCL atau hmm, IPL, secara financial klub itu sudah hijau bagus, terus hmm, mendapatkan validasi juga. Menurut gue lu mau nyerang fans Arsenal sedalam apapun, sebanter apapun, kayaknya udah nggak ngefek juga sih. Mau nggak dapat UCL pun nih misalnya, gue sih nggak pengen nih. Gue pengen banget kalau disuruh pilih IPL atau UCL, gue pengen UCL karena gue udah pernah menyaksikan Arsenal mendapatkan IPL dan hmm. ceng-cengan apa namanya Champions of Europe You Never Sing That tuh udah hilang kan. Jadi kayak Iya, gue karena yakin pernah pernah misalnya nih, pernah nyanyiin, jadi iya, misalnya Arsenal dapat dua-duanya. Misalnya kita bikin skema Arsenal dapat dua-duanya. Nggak bakal menghilangkan ceng-cengan yang bakal ada lagi. Pasti ada lagi. Ya elah baru satu aja bangga. Ya elah main modal corner doang semua kayak gitu kayaknya bakal ada hmm, terus. Jadi kayak buat fans Arsenal yang mungkin berharap dapat piala untuk mendapatkan validasi, menurut gue nggak akan ada jaminan juga ke arah sana. Yang hmm, gue rasa sebagai diri gue pribadi, makanya gue bilang gue tuh nggak piala pasti mau, tapi bukan menjadi hmm, prioritas gue. Prioritas gue adalah gue ngelihat tim gue itu happy, gaya mainnya ada daya juangnya. Cuman yang bikin sulit season ini emang itu karena gue nggak enjoy ngeliat tim gue main. Tapi hmm, untungnya hasilnya positif, positif dan positif. Yang membuat menurut dan soal fans Arsenal terlalu jumawa atau apa bilang quadruple, gue pribadi gue belum pernah melihat uh, fans Arsenal yang menginisiasi untuk mengatakan kita akan mendapatkan quadruple. Gue yakin di hatinya semuanya ada kayak gila nih bener nih hmm. 4 piala. Tapi beberapa media, beberapa pandit di luar ataupun di lokal quadruple quadruple disebutin mulu. Ya kan lu kayak didoktrin dong kayak bisa nih quadruple nih. Tapi Hmm. kita nggak pernah ngomong tsunami trophy misalnya. Itu kan Waduh, jumawa buat gua. siapa tuh Tsunami Trophy? Contohnya, iya, maksud gua itu gua ngambil konteks aja. Gua ngambil konteks Hmm. kalau memang itu dikatakan jumawa, sedangkan Tsunami Trophy itu tidak jumawa, nanti soalnya balasannya akan, ya gue sih udah dapet piala, ya wajar aja lah kita kan pernah Tsunami Trophy, udah pernah dapetin 3 piala, Hmm. misalkan gitu kan. Terus kayak apa namanya itu membuat kalau gue pribadi, gue kayaknya kalau ego gue lebih kesenggol di situ. Kalau gue sih diceng-cengin tidak ada masalah, asal jangan standar ganda. Kalau lo ngelakuin hal yang sama boleh, kenapa gue gak boleh gitu loh. Konsisten berarti ya. Iya,
Itu lebih karena gue suka banget di ranah banter tuh gue suka banget. Gue suka Hmm. banget ngebanter. Buat gue banter is fun Hmm. kalau tanpa gue nggak pernah ngebanter pakai kata-kata kasar, bahkan gue jarang nyebut nama timnya. Tapi ternyata banyak yang ngerasa. Iya. Abang tuh ya bang, kan sebelum saya follow abang tuh kan emang konten abang tuh kan Hmm. seliweran banget tuh di enggak di FYP TikTok saya, enggak di FYP Instagram saya gitu. Dan emang abang tuh jarang banget ngomong yang menggebu-gebu gitu. Suara abang tuh radio voice banget gitu, deep gitu kan. Kayak apa? Kalau kata orang kayak ditemenin sleep call gitu. Serius. Nah, nah, apa namanya? Tapi yang saya suka tuh emang narasinya cukup nohok antara antara emang apa abang yang cukup bisa meracik narasi atau emang kitanya yang emang pada rada sumbu pendek gitu, yang dia omong gitu doang ngamuk gitu. Saya nggak tahu ya yang mana yang paling Iya, iya. berefek ya gitu. Tapi mungkin Hmm. antara dua itu, antara abang yang emang apa ya nyusun narasinya serapi itu, atau emang dasarnya orang kita yang sumbu pendek gitu, yang disenggol dikit, walaupun nggak di-mention itu, dan abang jarang banget Iya, iya. mention gitu, nggak di-mention, langsung apaan lu gitu. God damn kata saya. Orang kita gini amat ya gitu. Tapi emang mungkin problemnya ada di gue juga sih, karena gue suka nanggepin, karena gue suka, maksud gue karena gue suka banter. Jadi pada saat orang Ah, membales, gue bales juga di chatnya. Dan yang gue merasa yang nggak boleh dibiasakan itu adalah di saat bisa aja lu botak, mungkin simple. oke. Gue sih nggak baper ya, maksud gue nggak baper. Cuman kalau lo dengan kata-kata itu tujuannya kan mungkin buat dapat notice, buat digubris atau apa. Mhm, iya, iya. Once itu nggak akan notice, lo akan coba scale up ke ranah berikutnya gitu loh. Oke. Lo misalnya udah botak, Segini doang mah iya, biasa lah. Berarti lebih lagi boleh dong gitu. Di pikiran dia iya, begitu. terus dan ini kan ranah sosial media ini bisa disaksikan sama siapa aja. Dan Betul. itu yang jadi trouble nanti kalau anak-anak kecil yang lihat atau kayak gimana, ujung-ujungnya nanti malah apa namanya mengajarkan hal-hal yang nggak baik buat ke mereka. Itu yang gua kurang gue kurang setuju gitu loh. Dan kalau misalkan gue mainnya emang di ranah sarkastik sih, jadi kayak gue akan Aduh, gue akan my favorite menggunakan lagi. kata-kata yang dikatakan sama orang lain dan gue akan balikin. Mungkin itu yang bikin baper itu Ah, kali ya. Gue kayak misalnya, iya. iya Arsenal tim kecil, iya kita tim 2 HP yang which is gue baru tahu setelah gue tuh waktu pertama kali buat gue baru ngonten di musim ini, which is Hmm. gue ngonten nih diajak sama sahabat gue Mario Delano, kalau tahu Oh, Mardel, Bang itu Mardel sahabat ya, gue di ya, tahu tahu. kampus. Sahabat gue di kampus dia bilang karena emang waktu di kampus kerjaan gue ngebanter dia, terus dia bilang ini gue butuh nih sosok Arsenal nih. Karena mungkin yang dia rasain sama kayak yang viewers gue rasain gitu loh, kayak Hmm. sumbu pendek atau apa semua segala macam bisa dibilang gitu. Cuman akhirnya end up-nya mereka merasakan apa yang Mardel rasakan gitu loh, mungkin ya. Jadi kayak Banter. gue sih dan gue sekarang enjoy dengan seperti ini. Gue pengen bikin ranah banter lebih fun gitu loh. Cuman emang karena gue nggak bisa mengatur apa yang ada di luar sana, gue kadang-kadang jadinya lebih mengkurasi lagi mungkin apa yang perlu Hmm. watch and learn, biar gimana caranya ini bisa jadi lebih fun. Makanya gue kalau di live, gue suka nge-live di TikTok itu, termasuk kita pertama kali ketemu kalau nggak salah di live TikTok Iya, gue di kan, live TikTok juga. gue tuh viewers gue tuh lebih banyak dari luar Arsenal yang awalnya masuk dengan narasi kenceng, keras, ngata-ngatain, ujung-ujungnya malah jadi followers gue malah lately lebih banyak dari luar fans Arsenal karena tahu gitu loh intention gue tuh ya kita ranah banter, kita enjoy aja, Iya. have fun aja, forgive Men. and forget aja gitu loh, karena ini nggak bakal hilang. Karena dulu semuanya waktu belum ada sosial media ngelakuin Hmm. hal yang sama, ya bete pasti sih, abis kalah Memang. dikatain lagi. Tapi besokannya ya udah dunia berputar, besokannya lo yang kebantai, lo yang ini, seru-seruan Iya. aja. Biar Mm-mm. nongkrong pun ada sparknya lah. Itu yang gue Nah, tuh pengen itu bikin itu aura itu juga yang nongkrongnya. di-mention Bang Jerry tuh Bang, karena eh banter itu kadang-kadang ya, itu berangkat dari orang
yang nggak pandai basa-basi. Terus dia tuh mau membuka obrolan or something lah apapun itu. Iya, iya, iya. Terus mungkin dia tahu temennya suka fans bola atau apa ya dia mulainya dari banter gitu. Kayak Iya, gitu. iya. Dan apa eh, dan saya juga sebenarnya menikmati banter itu sih. Walaupun memang Hmm. banter itu kalau dalam ranah yang wajar gitu, maksudnya masih masih on off apa on the topic gitu itu silakan-silakan Mm-mm. aja. Yang masalah tadi kayak misalnya udah nyinggung fisik, terus udah pakai kata-kata yang kurang pantas. Bayangin Bang, saya Iya, tuh iya. lagi post, saya tuh kan juga fans Barcelona ya Bang ya. Fans Barcelona, Ah, terus ada satu hal saya ngepost gitu. Intinya saya cukup mengkritik Real Madrid lah soal apa namanya soal beberapa hal gitu. Terus tiba-tiba ada yang apa? Ada yang reply saya via DM kata-katanya kurang pantas dan itu salah satu murid saya juga bang yang membalas itu yang nge-reply itu. Kata saya iya, asem nih orang nggak pakai iya. Cuman, mulutnya nggak eh, pakai filter apa gimana gitu. cuman kayaknya kalau gue pribadi sih apa namanya, karena gue menganggap kita sudah lebih dewasa, kita sudah lebih paham. Betul. Menurut gue cara satu-satunya ya gimana caranya kita bisa membuat environment yang lebih oke, kita mengedukasi. Kayaknya kalau kita balas, kita ingetin pun mungkin iya di kita, tapi di orang lain bisa dilakukan hal yang sama lagi kan. Jadi kalau misalkan Mm-mm. environmentnya sudah terbiasa dengan hal tersebut, kayaknya lebih enak gitu loh. Ini kan Hmm. bahkan di Inggris, lu bayangin kalau misalkan banter-banteran di sosial media kita ini udah dianggap busuk banget. Hmm. Kemarin Arsenal lawan City dibagiin botol Ah iya. tulisannya Arsenal, itu kayak itu udah banter tingkat dewa. Gue kayak wah gila, ini serang mental yang paling parah kalau gue sebagai fans die hard di sana gitu loh. Dan itu Iya gak banter sih? yang Karena ngeluarin duit loh itu guys. iya, jadi kayak menurut gue itu tuh banter, itu kita kita ngeliat itu kayak wah nih gila, nih dalam banget sih. Tapi ada sisi jokesnya, ada sisi lucunya, ada sisi funnya. Mm-mm. Kalau misalkan kita nanggepinnya pakai emosi sih, soalnya susahnya tuh sekarang tuh kan gue nggak, yang susah kan orang punya personality atau kalau gue bahasanya, dulu gue di radio itu ada bahasa on air personality. Mm-mm. Kita tuh di on cam tuh beda personanya dengan kita asli. Setuju, Jadi setuju, setuju. kita berusaha di kamera terlihat dengan gaya marah-marah, dengan gaya ketawa, semua segala macam. Yang ujung-ujungnya kita nggak tahu ketawa orang ini di saat kita lagi akhir bulan, belum gajian, semua banyak masalah, banyak deadline, dar ngelihat gituan, wah. Jadi Ngamuk. gue kadang-kadang suka suka memahami juga kayak, oh mungkin lagi banyak cicilan, oh mungkin lagi apa semua Lagi banyak segala masalah macam. atau mungkin apa Uh, lagi agak apa berat beban hidupnya. Iya. Cuman tujuan gue juga bikin Ranah Banter itu karena kan biar orang-orang yang lain juga lama-lama merasa ini adalah sebuah hiburan. Orang yang lumayan apa ya, menginfluence gue Hmm. untuk melakukan hal seperti ini tuh, gue tuh udah lama follow content creator MU itu dari Balikpapan, Bang Sodrak. Oh, Itu Bang lucu banget Sodrak. buat gue. Iya lagi. Itu lucu banget buat gue. Kayak banternya tuh dalam tapi lucu. Oke, Bang. Nah, eh tadi kita kan sedikit bahas banter ya, Bang. Nah, sebenarnya saya setuju Ya, bahwa memang banter itu kan menjadi apa ya? Menjadi warna dari sepak bola terutama ketika dia sudah jadi sesuatu yang entertain gitu kan. hmm. Apalagi sekarang kan setiap orang bisa bikin kontennya gitu ya. Bisa bikin Iya kontennya betul. untuk bisa jadi siapa aja gitu kan. Kayak misalnya saya bikin Browns FC gitu. Dan Browns FC itu nggak pernah bahas pertandingan week by week, Bang. Jadi kita bahas yang apa sisi-sisi lainnya aja gitu. Kita bahas soal Oke. fenomena fans, kita bahas tentang sainsnya, kita bahas tentang apa yang kita emang banyak ngundang orang-orang yang kita anggap pantas untuk membahas. Makanya kita ngundang fans MU kayak model Bang Karim, kita ngundang fans Oke. Arsenal kayak model Bang Jerry, atau ngundang fans Nah, Chelsea kayak Karim, Bang Karim Ole. junior gue juga tuh di Radio Kampus. Oh, ntar, berarti abang apa namanya kalau yang apa saya tahu kampusnya Bang Karim mana gitu dan kalau nggak salah Bang Karim baru aja wisuda kan kemarin. Iya,
Ya gitu. Dan kebetulan salah satu timnya, jadi saya ada satu divisi untuk motorsportnya, kita ngerekrut satu orang yang apa untuk jadi advisor. Kebetulan dia satu angkatan yang Bang Karim juga, sama-sama manajemen. Namanya Bang Oh, Justin namanya. oh Nah kalau Justin. iya kalau beliau fans Chelsea kalau Bang Justin. Hmm. Oke, Hmm. tapi ini saya setuju. Nah, tapi gini Bang, kalau Abang sebagai fans Arsenal gitu ya, dalam mengikuti perjalanan Arsenal di 4 musim terakhir sampai sekarang gitu. Kan kita kan sekarang memfokuskan kepada konteks 4 musim terakhir di mana Arsenal itu mereka dalam momentum hampir ya 2 musimnya Ya, doang sih yang hampir gitu. Kalau yang musim kemarin udah clearly close lah gitu. ya, Dan saya tuh agak cukup meng-highlight di kesempatan pertama Arsenal untuk title contender tuh ketika pertama mereka seri 3 kali Southampton terus West Ham sama Liverpool setelah itu kemudian kalah sama City dan momentumnya berbalik kalau yang musim selanjutnya itu kalau nggak salah sampai match akhir ya Bang ya. sampai Di apa musimnya, di musim enggak di musim City yang musim musim pertama justru yang sampai match akhir. Musim ke ke keduanya sampai akhir Bang kan cuma beda 1 apa 2 poin sih kedua yang sorry 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 yang kedua yang sampai akhir yang tahun lalu Liverpool ya benar. Iya, iya benar. Mm-mm. Tahun lalu Musim kan kedua yang Liverpool sampai akhir itu benar. tuh udah case close kan gitu nah. Hmm. Em, Terus saya tuh pernah nanya Bang Jerry musim lalu, kalau kata Bang Jerry komplimen yang harus dilengkapi adalah striker dan sudah ada Gyökeres gitu. Nah, kalau Abang boleh kayak menstruktur gitu ya, apa yang menurut Abang jadi penyebab Arsenal itu selalu ada di momen-momen hampir itu Bang? Apa ya? Gue sih eh gue karena mungkin gue termasuk salah satu fans yang tipe yang susah mencari kesalahan gitu ya. Kayak gue banyak yang bilang nggak karena banyak yang bilang kayak misalnya di season lalu pada saat kita kalah sama PSG ini mah nggak Hmm, ada mental juaranya. Kalau dilihat matchnya itu Donnarumma yang mengoutplay semua lini serang Arsenal gitu loh. Sedangkan kita iya. nyerang terus, semua pemain kelihatan Itu pengen menang. kasihan Gue Donnarumma nggak tuh ngelihat, gue nggak ngelihat. digebok terus tuh sama pemain depannya Arsenal tuh. Edan ya. Dan gue nggak ngelihat di situ kita kehilangan mental gitu loh. Dan kalau di musim ini berasa mungkin kayak Hmm, di saat momen-momen tertentu lu malah ke outplay sama gaya bermain semua segala macam atau gue mungkin memandangi yang gue karena gue nggak mematikan secara detail apakah ini adalah faktor dari sesi latihan yang terlalu padat karena kalau soal visio Arsenal sudah meng-hire visio-visio terbaik di Inggris hmm, tapi tetap aja cedera menjadi momok jadi menurut gue kayaknya mungkin emang salahnya di pola rotasi pemain pemilihan starting line up ataupun pemilihan mana prioritas untuk dimainkan kayak Jurgen Klopp kan akhirnya memutuskan kayak misalnya di season Jurgen Klopp juara dia nggak mainin pemain-pemain intinya sama sekali di FA Cup sama di Carabao dia benar-benar mainin bahkan pemain akademi dimainin sama dia hmm, jadi setuju. mungkin kalau season ini terlalu ambisius season-season sebelumnya terlalu eh apa ya kalau gue ngomong kasar munafik kali ya kayak Iya. lo masih memaksakan gaya bermain yang cantik di saat itu nggak works lo nggak bisa nge-crack Hmm, itu gitu loh oke. cuman susahnya adalah kita punya DNA ini di saat season ini kita melakukan hal yang tidak biasa kita lakukan kritik lebih kenceng ke Arsenal dibanding ke season sebelumnya gue nggak merasa fans Arsenal sebete season ini Mm-mm. terlepas dari trauma 3 tahun berturut-turut ya karena gaya bermain kita masih atraktif dan ada pembelaan kita gitu loh ada stigma buat fans Arsenal yang selalu membela timnya menggunakan stat kan Iya. ya iya stat doang lu jual tapi ujung-ujungnya nggak dapet piala tapi itu emang fondasinya kita sebagai fans Arsenal lu suka sama gaya mainnya bukan suka sama pialanya yang gue bilang tadi Hmm, iya. begitu gaya bermain lo berubah sekarang kritiknya jadi kayak udah Arteta katrok lah udahlah udah nggak bisa nggak ada Hmm. mental juara maksud gue kalau Arteta nggak punya mental juara sedangkan dia bisa konsisten di peringkat atas
pelatih-pelatih lain berada di bawah dia, saingannya cuman bisa dibilang terlepas dari Arne Slot kemarin bisa melewati torehan Arteta, tapi secara konsisten Arteta ada di atas. Mental juara nggak ada, mungkin mungkin ya. Ya, Gue sih nggak menganggap nggak ada mental juara, tapi eh yang Arteta butuhin cuma piala doang. Kalau dari sisi lainnya, apa yang lu membuat struktur sebuah tim udah perfect banget. Lu betul. membuat kepercayaan para pemain udah oke banget. Semua pemain sudah memberi kredit kepada Arteta. Betul. Dan Jadi Arteta tuh buat gue sering banget loh Bang jadi dalam tanda petik ya kalau bahasa saya bumper gitu. ya makanya dan itu yang bikin menurut gue ya dari segi manajemen lebih seneng lah. Yang Mm-mm. disalahin bukan manajemen, yang disalahin Artetanya dan Arteta Iya lagi fine with sering. it gitu loh. Iya dong, secara bisnis ya, kita ngomong secara bisnis ya, buat Hmm. brand image yang terbentuk itu lebih baik gitu loh. Tapi season ini kalau misalnya nggak dapet piala, brand image itu akan runtuh perlahan menurut gua. Makanya tapi kalau Runtuh gua perlahan memberi atau langsung kesempatan berat gitu? enggak sih, runtuhnya perlahan karena kan udah mulai ibaratnya udah mulai tumbuh kertakan di situ. Tinggal nunggu Oke. hancurnya. eh the apa namanya? Gua pribadi masih memberi kesempatan sampai season depan sama Arteta karena masih banyak pemain baru yang kelihatan banget gaya mainnya Eze. Oke, Eze golnya banyak, memberi assist di situasi genting. Tapi gaya bermain dia nggak cocok sama sekali, dribble nggak bisa, ball keeping Hmm. gampang jatuh. Gyökeres oke dia oke banget, tapi dia bukan tipe pemain Arsenal yang kita tahu. Ada kemarin kata-katanya si Jamie Carragher, Hmm. Arsenal mau beli striker siapapun selama kayak Havertz itu fit, kayak Havertz akan jadi pilihan utama. Dan gue mengiyakan itu karena yang mengerti gaya bermainnya Arteta itu cuman kayak Havertz sama Odegaard dan Saka menurut gue yang Hmm. udah paham betul gaya bermainnya Arteta. Cuman sayangnya uh, Odegaard yang kayak Havertz yang menjadi pegangan terakhir yang belum kena kritik sedalam Odegaard dan Saka di sini ini mengalami cedera yang cukup panjang berulang kali. Jadinya Hmm. ujung-ujungnya sekarang Arteta menerima bantalan itu sendiri gitu loh. Hmm. Makanya tinggal nunggu waktunya. Gue tidak merasa masalahnya di mental. Gue masih merasa ini masalah di fisik. Gue yakin fans Arsenal banyak yang gak setuju. Tapi gue pribadi, gue bukan tipe penonton yang melihat dari segi taktik. Gue melihat dari Hmm. segi gesture pemain. Gue melihat dari gaya-gaya gimana mereka. Kalau misalkan mereka nggak ingin, kita kan maksud gue kita juga pernah di posisi yang sama di Hmm. saat misalnya lu cuman sesimpel lagi war tiket konser deh. Praktek Iya apa? nggak sih kayak kan ada yang tipe orang kayak ya udahlah paling gue juga gak bakal dapet orang yang Hmm. tiketnya cuma 1.000 Yang tahun ngerekrutin depan 2 aja deh juta gue. gitu misalnya. Tapi ya, kalau gue ngelihat Arsenal di beberapa musim terakhir nggak bodo amat walaupun 1.000 gue akan coba kejar dapat apa enggak ya udah. Hmm. Itu analogi yang berusaha gue liatin. Kalau view gue tuh seperti itu loh. Arsenal tuh walaupun kesempatannya cuma 0,00%, ya coba gue kejar gitu. Hmm. Selama itu masih dilakukan, gue masih fine. Tapi kalau misalkan lu udah nunjukin, ya udahlah, udah nggak mungkin. Nah season ini dengan gaya bermain lebih aman, ada yang bilang cara cuma nyari seri, semua segala macem. Itu ngebuat gue kayak, nih kayaknya yang bikin keretakan dari gue personally, membuat Arsenal dan fansnya mungkin akan kesulitan untuk membela tim ini ke depannya. Karena eh, buat gue Arsenal tuh paling gampang di framing. Kalau misalkan Setuju. kalau misalkan kalau misalkan gue sempat gue usil dengan Hmm. banter gue juga sih. Gue kayak bikin season ini gue gue bikin Arsenal versus everybody, which is Oh, menurut gue siapapun tim yang ada di peringkat atas pasti goncangannya akan sekencang ini. dan memang begitu semestinya. Dan memang begitu. Tapi argumen yang masuk, tim lu tuh nggak sebesar itu, tim lu tuh nggak sepenting itu buat diomongin, tim lu tuh nggak ini. Tapi maksud gue cuman kayak eh gue enak buat ngebalikinnya gitu loh kayak lah karena itu tuh narasi males di saat lu nggak ada pembelaan kayak misalnya
eh gue bikin nggak Arsenal nggak makan. Itu kalau gue lagi males ngomong, alah konten ini lagi nggak Arsenal nggak makan. Lu nggak bisa berargumen kalau dikasih kayak gitu loh. Arsenal versus everybody. Gue kasih analogi ya, maksudnya Iya, ini gue cuma oke. membalikan kata-kata yang sering Memahami. digaungkan di sebelum season sebelumnya gitu loh. Jadi kayak makanya gue balik lagi, gue cuman nggak terima, gue terima di banter, tapi kalau dibikin standar ganda gue nggak suka, gue nggak nyaman gitu loh. Makanya gue coba Hmm. kasih analogi itu dengan hal yang sama. eh Apa sih responnya orang melihat itu gitu loh? Apakah gue gue akan lihat sebenarnya yang denial itu siapa? Karena Hmm. emang gue akuin kayaknya semua orang akan ada biasnya begitu kita mendukung tim sendiri, Loh, akan ada kan denialnya di emang saat emang lu harusnya begitu, Bang. betul betul makanya cuman kan framingnya itu terlalu padet gitu loh buat Arsenal tuh. Terlalu Kalau membabi lu buta. ngomong iya terlalu kalau lu ngomong baper baper kayak semua orang bakal baper, nggak mungkin nggak baper. Hmm. Cuman emang ujung-ujungnya eh gue mencoba nyari sisi funnya sih di luar itu. Walaupun emang gue akuin kayaknya berimpact ke banyak orang yang nggak mau ikut-ikutan juga gitu loh. Karena gue cuman nggak pengen fans Arsenal ntar ujung-ujungnya timnya sendiri. Karena buat gue itu tugasnya support. Kesel sih boleh 1-2 match, tapi kalau season belum habis, udah ganti aja pelatihnya, udah ganti ini aja. Lu lihat udah berapa tim yang gonta ganti pelatih, ujung-ujungnya achievementnya apa? Ujung-ujungnya lu dapet reward dari piala lu cuman buat bayar pesangon pelatih lu yang mau lu pecat gitu loh. Terus lu gak ada duit lagi. Gitu loh maksud gua. Oke. Ada tim yang dia apa nge-hire pelatih dari tim yang antah berantah dikontrak 5 tahun, belum 2 bulan dipecat. Masya Allah, pusing saya aduh. Iya, makanya itu sih itu makanya itu analogi yang berusaha gua sampaikan biar gue Bersyukur setuju deh bang, kita mau abang banter-banteran. abang jadi fans Arsenal tuh bersyukur sih bang, asli. Sumpah Ya bang. enggak juga, karena serangannya dari tim-tim yang lagi runtuh, lagi hancur juga, cuman tetap dapat piala. Kan bete ya Arsenal kayak. Terus gue gimana Iya, cara ngebuktiinnya kalau emang ntar ujung-ujungnya validasinya ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi. Sedangkan secara kesehatan tim gue walaupun nggak pernah dapat piala tapi masih sehat-sehat aja gitu benar. Walaupun dari saya secara belum pernah ini keseluruhan. sih Bang, belum pernah baca laporan keuangannya Arsenal sih atau yang pernah dipublish gitu. Saya belum pernah lihat. Tapi kayaknya Arsenal so far belum ada case-case kayak misalnya mereka boncos berapa berapa gitu. Kayaknya nggak ada deh. Season ini kalau nggak salah gue baru nonton baru lihat di awal tahun ini Arsenal satu-satunya tim yang profit Di IPL. IPL. Gue nggak tahu ya di season ini ya. Setelah setelah dapat reward mereka masuk semifinal Liga Champion. Tapi coba di research, correct me if I'm wrong gitu ya. Karena itu gue bisa ya apa namanya meyakini itu adalah hal yang benar karena ya emang tim yang paling konsisten di sana profitnya pasti paling banyak dan Dan menurut gue yang Arsenal paling sudah brilian melakukan dari itu 2 musim terakhir, apa 3 musim terakhir, konsisten di tiga Champions musim League. terakhir dan dua musim di semifinal Liga Champion itu kan prize poolnya lebih gede juga kan Setuju. dan pembelian pemain diimbangi dengan penjualan merchandise. Hmm. Fun fact-nya gue kira bakal Gyökeres yang paling banyak penjualan jersey, ternyata Eze karena Easy. Hmm. buat ngebanter Spurs karena dia kan berebut sama Spurs Ah, kan ah, di iya Lightning. iya ingat 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 ingat. Jadi itu menarik buat gue dan eh, menurut gue ya tipenya fans Arsenal jadinya banyak kan akan seperti ini sih mencari hal-hal lain yang bisa menguntungkan kita sebagai fans Arsenal. Apa yang bisa gue banggain selain piala itu mungkin Hmm. akan terlihat denial tapi secara logika umum ya masuk juga di logik karena Masuk di logic dan ada ujung buktinya. iya ya, tapi kan juga kayak eh karena gue
gue apa ya? Kadang gue juga memahami view-nya misalnya fansnya Chelsea atau fansnya MU karena kalau Chelsea kan kebanyakan fansnya pasti dari generasi millennials which is setelah di take over sama Abramovich mereka start dengan beli pemain langsung dapat piala yang cukup banyak memberi statement pada Liga Inggris jadi demand pialanya pasti lebih besar karena mereka start melihat eh ya bisa dibilang tsunami trofinya lah gaya Iya. bermain Chelsea pun bagus bahkan gue sempet apa ya makanya gue menarik pas lu bilang lu juga fans Barca karena gue kayaknya kalau gue nonton match Barca sama Chelsea waktu itu Hmm. bener gila ini dicolong sih yang Drogba Iya, marah-marah iya, balak iya. Tapi saya handsball tuh semua segala ngefansnya macam. emang dari 2021 Bang. Makanya orang kan Oke, heran. Orang kan heran kan kayak kok apa ya, namanya bisa sih jadi fans Chelsea dan fans Barcelona di waktu yang bersamaan ya. Satu ya. karena saya ngefansnya baru-baru gitu. Sama yang kedua Hmm. saya tuh nggak begitu peduli dengan konteks sejarah gitu. Karena saya Ya, tidak ada di sana. Kecuali kalau saya di iya iya sana. benar-benar. Kalau Make saya di sense, sana make sense. baru Benar. konteks sejarah tuh berpengaruh. Kan saya bukan orang sana. Iya, gue setuju dia itu. Sama kayak gue juga kalau misalkan lu orang kan benci sama Spurs, kalau lu nggak benci sama Spurs, lu nggak fans Arsenal. Ya gue pribadi, gue penonton layar kaca yang tumbuh besar ngelihat persaingan antara Arsenal sama Manchester United dibanding gue ngelihat ngelihat eh, Spurs kalah, gue lebih enjoy lihat MU kalah gitu misalnya gitu. Karena Mm-mm. gue tumbuh besar banter-banteran, ceng-cengan sampai momen terburuk dalam hidup gue adalah waktu Arsenal kalah 8-2 itu gue baru berangkat dari luar kota kondisi 3-1 babak pertama nyampe Jakarta gue liat skor 8-2 gue turun pesawat nangis gue nangis gara-gara BBM gue 800 isinya ngatain gue semua chat di BBM 800. Wih, 800 karena gue suka banter makanya jadi teman-teman gue pun pasti itu akan itu vokal BlackBerry makanya nggak gue nggak lemot itu, heran Bang. dengan apa Itu BlackBerry nggak lemot, Bang. Di 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 BBM-in 800. anget sih anget anget Oh, anget anget. Waduh, itu berarti kalau kalau zaman sekarang motif jebol berarti ya. iya makanya gue nggak ngebayangin mungkin feelingnya sama kayak fans MU kalah sama Liverpool 7-0 kan. Itu kan bener kayak itu rival abadi. Maksudnya kalau Arsenal sama MU itu rival modern lah di Iya, era milenium setelah 2000. Tapi kan kalau Liverpool sama MU itu udah kelasnya udah di atas segalanya. Maksud gue di atas segalanya di Inggris. Mau betul. fans Chelsea, mau fans City mendebat. Tapi ya torehan mereka tuh belum ada yang bisa menyaingi gitu loh. Kalau Satu. ngadu-ngadunya Itu piala. itu kan secara Ngadunya prestasi. Di sisi lain juga ya apa derby kedua tim itu ya ada faktor historisnya juga. ya betul. Jadi emang ya kayak walaupun nggak sehistorical Celtic Rangers ya, gue kayak baru Wah, paham kalau itu berarti sih terlalu sudah dalam another level mengerikan itu sih. mah. Iya, iya. Jadi ya itulah pendapat gue. Gue ngelihatnya kayak semoga aja environment gue baik lagi sih. Gue ingin di podcast ini gue ingin menggaungkan kayak ayo kalau mau banter-banteran anggap aja lu ngobrol sama temen tongkrongan lu gitu loh. Setuju, Jangan setuju. ngelihat sosok yang ngeselin ya kalau bisa gue pengen bikin sosial media ini jadi tempat nongkrong aja walaupun emang nggak semua orang pasti bisa melakukan hal yang sama kan Iya, iya, iya. Dan emang kalau dipikir-pikir ya nih Bang, eh ketika seseorang itu, apa saya nggak bicara usia sih, karena bagi saya usia tuh di angka, di atas angka gitu ya. Tapi ketika iya seseorang iya itu iya punya apa namanya wise, sifat wise, kemudian juga punya apa cara berpikir yang benar gitu ya. Mau banter kayak apapun ya dia anggap for entertainment apa for entertainment aja gitu. Dan iya kita juga sering melakukan itu. Kan saya tuh kan selain penonton bola saya juga kan penonton F1 ya Bang ya. Dan hmm. apa namanya ceng-cengannya di F1 tuh kan sebenarnya jauh lebih lucu gitu kan, jauh lebih seru gitu kan. Oh Kayak gitu iya kayak misalnya ngecengin
ada satu tim warna merah juga, apa namanya, yang Oke. konteksnya mirip sama MU yang sudah jarang juara gitu kan, Ferrari. Yang Ferrari banyak kan, sejarahnya ya. iya, Ferrari itu kan terakhir juara 2008 ya Iya. gitu kan. Sama kayak MU Hmm. terakhir juara 2013. Dan mereka sering di momen-momen hampir gitu kan. Sering gonta-ganti pembalap, gonta-ganti tim prinsipal gitu kan. Tapi mentok-mentok-mentok mobilnya katanya bagus lah apa kayak gitu. Kayak gitu. Terus apa kalah sama tim-tim yang apa tiba-tiba jago kayak Mercedes, kayak Red Iya, Bull iya, gitu iya. kan. Terus ada apa tim yang pernah jadi rivalnya apa Ferrari tiba-tiba jago lagi McLaren sekarang gitu kan. Kayak gitu-gitu. Dan apa namanya eh meme-memnya itu banyak lucu, tapi saya belum pernah dengar ada fans F1 baper gitu. Kayaknya belum pernah gitu. Nah, saya tuh penasaran, apakah bola bisa sampai ada di level itu? Saya berharapnya begitu. Ya mungkin karena F1 itu nggak terlalu banyak. Gue nggak tahu ya. Ini correct me if I'm wrong, karena gue Hmm, nggak nonton F1 dan gue bukan seini. Jadi kayak mungkin kayak kalau kalau faktor di sepak bola itu kan banyak kayak ini. Pertama konteksnya ini adalah sepak bola terbesar apa olahraga olahraga terbesar terbesar, di setuju. dunia. Terus faktor lainnya macam-macam. Contohnya misalnya banyaknya pemain, eh, dari pemain pun punya intriknya masing-masing. Misalnya di satu klub ini lu punya, eh gue susah mendescribe, cuman baik Hmm, lagi ini bukannya gue mau ngejokes, tapi maksud gue ini ya. konteksnya lu kayak MU. Lu punya Anthony, lu Iya. punya Pogba, tapi lu punya Maguire juga, lu punya Onana, itu Ah, iya, beda-beda iya. semua gitu loh. Kayak Anthony gayanya begitu kan, yang gaya kayak oh, garang mau masuk ke Mm-mm. dalam. Iya. Terus lu punya Maguire yang sebenarnya orangnya lurus-lurus aja. Lempeng-lempeng Orangnya aja. bahkan berprestasi bagus semua segala macem. Tapi tiba-tiba di set jadi kapten malah punya gaya bermain yang kok jadi begini. Mm-mm. Semua segala macem. Dan lu juga punya Ronaldo yang bener-bener the biggest thing in sports history Betul. gitu loh. Jadi itu intrik itu yang bermacam-macam. Lu punya Onana, lu punya berbagai macam suku di sana Hmm. dalam satu tim. Jadi Bermacam mungkin itu yang komplimen bikin dengan beda. latar belakang yang beda-beda. Iya, ya mungkin itu kali yang bikin Sparksnya lebih Hmm. berasa, dan reguler dari segi intensitas pun kan sepak bola lebih sering keputar di apa Setuju. namanya siaran siaran Sepak internasional sepak bola gitu-gitu. itu eh anggaplah kita nonton satu liga aja, anggaplah. Misalnya IPL Hmm. gitu. IPL itu kan dalam seminggu itu kan bisa ada 3 hari ya gitu, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, Belum kita tambahin misalnya liga di tengah pekan kayak Champions League, terus Europa ya, League, sama Conference League. Itu udah berapa tuh? sama Rabu, lokalnya domestik kan. ya, Rabu, Kamis, Jumat. Belum apa kalau misalkan kompetisi-kompetisi regional yang dia jadwalnya nggak netap kayak FA Cup atau Carabao Cup. Ya, Itu kan dia Karabau. dalam sebulan minimal sekali lah gitu kan. Dalam sebulan minimal sekali. Ya, benar. Nah, itu apa secara secara intensity emang jauh lebih banyak gitu. Ketimbang misalnya Formula One yang dalam satu musimnya cuma 24 balapan. Ya, gue makanya itu yang gue bilang kayaknya tuh itu mungkin yang bikin beda. Dan Oh, satu lagi Bang. mungkin Saya tahu kenapa Bang. layernya juga beda kan, layer dari Hmm, penontonnya. Kalau betul. skupnya sepak bola kan, karena ini adalah olahraga terbesar, siapa aja bisa menikmati, dari kalangan Betul. bawah sampai kalangan atas. Ya Kalau ibaratnya lu saya ngobrol. menggambarkan itu satu kata, Bang. Apa tuh? Relatable. Gimana maksudnya relatable? Kan sepak bola itu kan adalah olahraga yang paling merakyat ya. Karena kita beli Oke. beli bola plastik aja kan ibaratnya udah bisa main bola dan saya Iya, nggak tahu ya betul, kalau betul, abang ya betul. atau saya gitu. Kalau saya emang rada MKKB lah masa kecilnya gitu. Tapi teman-teman saya gitu ya atau mungkin tetangga-tetangga saya gitu eh, di sore hari pulang sekolah ngapain? Ya main bola gitu. Main bola, iya bener. Ya gitu. Jadi sepak bola tuh rame.
selain juga karena tayangannya secara intensity jauh lebih banyak, terus juga lebih sering tayang di TV nasional juga ya karena relate, karena ya hiburan mereka Ya, ya itu. iya bener. Kalau F1 kan nggak semua orang dong bisa bikin mobil F1. Mm-mm, betul. Bahkan membayangkan Ya tuh apa kayak punya gimana punya kalau MotoGP kendaraan. kan masih relate kan karena motornya kan Iya, ya walaupun itu bisa nggak lebih jauh-jauh ini. ada lah gitu. Kalau F1 tuh kan literally formula gitu kan. Iya bener. Itu udah bener-bener bahkan mobil biasa aja nggak bisa ngimbangin Betul, 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 untuk betul. mencoba hal yang sama gitu kan. Setuju, setuju, setuju. Nah, oke Bang, ini karena kita udah di akhir nih Bang. Ini jadinya kita bahas soal Hmm. banter-banter ya. Oke, Iya, apa gue yang mau kebanyakan Abang banter-banter sorry banget nih. apa yang mau Abang sampaikan untuk para pemirsa Brams FC di luar sana, terutama dalam menyikapi banter tuh Bang? Ya gue balik lagi sih kayak tadi yang gue bilang, kalau banter is part of the sport itself. Buat gue olahraganya kita tonton adalah sepak bola, tapi olahraganya para supporter ya banter. Gimana caranya kita? Olahraganya Iya, para kayaknya fans. iya. Kalau kalau lo ngecan atau lo memberi dukungan secara langsung, Hmm? itu kita kita bukan bersaing untuk mendukung, tapi kan kalau ini kan ada persaingan kalau kita ada banter gitu kan. Hmm. Jadi cara lo ngebela begini, cara gue ngebela begini, cuman sama kayak di sepak bola, ya kalau bisa kita lakukan dengan fair play. Oke. Fair playnya seperti apa? Ya itu tetap di ranah sepak bola, tetap di ranah kalau lo kesel secara individual harus ada konteksnya juga, apa yang membuat Hmm. lo kesel secara individual. Kalau cuman karena narasi sepak bola yang tidak sesuai dengan narasi lo, kalau kalau gue menyetujui karena ini freedom of speech ya, jadi semua Hmm. orang berhak berkomentar dan menanggapi. Tapi balik lagi, dengan mari kita sama-sama buat environment kedewasaan dalam mm, environment banter itu sendiri. Hmm. Gimana caranya kita bisa mensupport tim kita dengan gaya kita masing-masing dan memaklumi point of view orang masing-masing. Hmm. Walaupun lo paham, walaupun it's just for entertainment, tapi jangan sampai kita malah ngebuat ini menjadi apa ya? eh Sumbu api yang tunggu dinyalain aja gitu. Pas dinyalain Hmm. meledak gitu. Jangan sampai ujung-ujungnya, karena kan yang kayak lo bilang tadi di awal, ini tuh udah lumayan hardcore belakangan ini cara kita Tuh. ngebanter. Bahkan yang ngebanter itu bukan orang-orang yang kecil-kecil atau orang-orang yang iseng di tongkrongan aja. Sekarang tuh figur-figur besar pun udah mulai menyuarakan kayak, ayo kita serang sama-sama, gini gini gini. Padahal Keren. konteksnya seru gitu loh, tapi banyak Iya. yang menanggapi serius gitu. Hmm. Makanya gue pribadi sih pun mungkin kalau memang ada yang tidak cocok, baiknya diingetin pelan-pelan aja. Kayak banyak kok yang komen juga, gue juga fans Arsenal bang, atau gue juga ini, tapi gue nggak setuju kalau lu menang aja belum udah ngeceng-cengin fans lain. Oke, mungkin harapan gue buat fans sepak bola ataupun environment banter itu sendiri, Hmm. eh buat gue apa, banter itu part of the sport. Kalau misalkan pemain sepak bola itu di lapangan battle secara skill, kalau banter ayo kita adu skill juga tapi secara Hmm. fair play. Oke. Respect, no racism, no racism. Nggak ada sara, nggak ada rasis, seru-seruan aja buat di tongkrongan. Hmm. Baik lagi soal, kalau cuman bedanya kalau di banter ini menurut gue nggak ada menang nggak ada yang kalah, karena kita nggak bisa ngukur siapa yang menang siapa yang kalah, karena ujung-ujungnya semua nggak akan ada yang mau kalah. Jadi Betul. ya mungkin itu aja sih, sama eh semoga aja Arsenal juara lah biar ngebanternya lebih enak. Amin, 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 amin. Tuh, saya fans Chelsea ya guys ya. Mengamini fans Arsenal yang Wah, apa pengen juara Premier League, dan doa yang baik tuh bagus loh guys, karena saya selalu percaya doa betul baik betul itu betul. akan selalu apa kembali kepada siapa yang
mengharapkannya dan yang mengaminkannya gitu loh. Jadi mungkin Iya, saya akan dapat setuju, something yang setuju. baik apa nggak tahu. Iya, siapa tahu Chelsea juara FA Cup langsung. Waduh, Iya amin. kan? Walaupun Bisa saya dong, bisa rada dong. deg-degan ya Pak. Iyalah. Enggak, Deg-degan. maksud gua kalau gua selalu memberi apa ya, memberi pesan buat orang-orang yang karena gua tuh punya punya bukan prinsip lah ya. Gue punya pedoman kayaknya. Hmm, Kalau lu berekspektasi terlalu tinggi, pasti ujung-ujungnya lu bakal semakin terasa tersakitinya. Gue selalu memulai dengan setuju. rasa pesimisme gitu loh. Gue pesimisme dalam arti takut. Gue jarang bikin narasi pesimis karena kayaknya nggak cocok buat bikin narasi yang terlalu pesimis. Tapi deep Gak cocok inside, atau nggak gue menjual selalu bang? bilang nggak cocok dan nggak menjual. Kayaknya kalau nggak menjual lebih menjual sih sekarang ya. Oh, Karena orang-orang iya kan karena kan kayaknya semua orang lagi senang lihat fans Arsenal tuh kesusahan, sedih, iya, dulu iya, aja menggebu-gebu, sekarang jadi apa lebih sopan, lebih ini semua segala iya, macem. lebih wise. Uh, Padahal gue dari dulu begini-begini aja. Cuman kalau menurut gue, karena gue selalu bilang fans Arsenal tuh atau fans sepak bola lebih baik lu punya lu punya rasa pesimis itu penting lagi kayak karena kalau gue jadi fans Arsenal semakin gue pesimis sama tim gue semakin dikagetin begitu gue udah optimis oh gue yakin nih tim gue ujung-ujungnya lo bakal dikecewain sendiri gue Setuju, setuju. yakin fans Chelsea pun merasakan hal yang dirasakan pada saat menjadi klub juara dunia itu jadi KJD Hmm, karena kan siapa yang expect lo ketemu PSG bisa menang 3-0. Jadinya rasanya setuju. tuh happy itu kan. Dan ini yang Iya. bisa dirasain nanti pada saat di final FA Cup. Walaupun gue pribadi kayaknya kalau juara FA Cup bakal percuma sih debat sama fans Chelsea karena dia akan happy banget akan hal tersebut gitu loh untuk banter-banterannya. For the sake of the sports, banter sportsnya ya. Tapi untuk kesehatan klubnya menurut gue Chelsea butuh FA Cup. Makanya gue agak bingung kemarin narasi pada saat ada beberapa eh, oknum fans Chelsea yang Oknum. mendingan tim mendingan tim gue kalah dibanding Arsenal juara. Pokoknya biarin aja City yang menang. Itu kayak come on man. Masa lu pengen tim lu Iya. gak masuk UCL? Kayak Dan ya mungkin itu jujur nih ya Bang, for jujur fun. nih, saya tuh bukan orang yang peduli-peduli amat sama title race gitu ya. Karena buat saya Ya, siapapun yang ada di sana nantinya, yang ada di tahta tertinggi nantinya, bagi saya layak gitu. Mau City kayak mau Arsenal kayak gitu. Nah, saya sekarang fokus sama tim saya. Ini tim saya apa namanya mentalnya lagi hancur, terus hasil tidak menggambarkan kondisi yang baik, terus pelatih baru saja dipecat gitu ya, yang usia kontraknya 5 bulan, 5 tahun tapi separuhnya saja tidak ada gitu ya. Jadi apa jangan separuh saya 10% aja belum itu. ya memang gitu dan apa ya kan kemarin tuh banyak yang bilang nih Bang, nih apa saya tuh mau nge-counter narasi-narasi orang soal match City Chelsea kemarin. Wah, Chelsea Hmm. sengaja ngalah gitu. Kata saya, "Lah, kalau sengaja ngalah yang mending WO gitu. Kalau emang sengaja Iya. ngalah gitu itu satu. Kedua, apa namanya? Saya sebagai Gaya fans bermainnya kenapa? babak pertama kan bagus Chelsea babak pertama. Iya, itu apa eh Kelihatan pengen menang. City tuh sulit sekali untuk bikin peluang tuh di babak pertama itu. Iya, Nah, betul. itu pertama. Kedua, saya nggak peduli sama title karena bagi saya siapapun yang ada di atas sana itu layak gitu. Sama yang ketiga, apa namanya? Saya kenal banyak fans City, saya kenal banyak fans Arsenal, bahkan fans Arsenal salah satu yang saya kenal juga Bang Jerry Arvino gitu kan. Ada juga sekarang Bang Icam Deddy Gunners gitu kan. Nah, apa ya buat apa kepentingan saya Chelsea harus ngalah gitu. Kan Chelsea ngalah kan nggak bikin saya makan di Plaza Senayan gratis gitu kan. Atau nggak bikin saya beli kopi tuku gratis kan nggak gitu. Atau misalnya kalau Arsenal gagal juara berarti saya ke apa misalnya ke apa beli apa gratis nggak ngaruh buat saya gitu. Nggak ngaruh no gitu. Kalau Arsenal mau dapat apa piala ya layak kalau mau
City dapat piala ya layak gitu. Udah gitu doang, just itu. As Iya, simple as that. makanya makanya kalau saya ngeliatnya eh saya berharapnya itu part of the joke gitu loh. Ya, setuju. Semoga aja itu cuman jokes di mana apa namanya itu bisa dijadikan kelucuan bagi fans Chelsea Setuju. sendiri, tapi tidak dijadikan beban untuk fans Chelsea sendiri. Karena kalau misalnya jadi beban untuk fans Chelsea sendiri, Mm-mm. itu jadinya jadi nggak lucu nantinya pada saat fans lain mengcounter hal tersebut, nanti jadi bapernya itu jadi berasa gitu loh. Itu yang saya Memang. pikirin ke arah situ. Kalau misalkan kita banter-banteran, lu sambil konteksnya ada ketawanya, ya karena saya Mm, suka sarkas, tapi saya nunjukin kalau saya lagi sarkas, iya. biar biar itu konteksnya bercanda loh, bukan serius loh. Ini konteksnya ngejokes loh, biar Ngejokes santai sih loh. ya. Nah, orang Tapi itu kalau nggak bisa caranya bedain tuh antara orang punya bercanda sama gua kalah serius. daripada ini gitu. Jadinya kan kayak, ini beneran gak sih? Apalagi bercanda gitu. Takutnya salah gue nih. Oke, oke, Tapi oke. itu sih, semoga semoga lah karena pasti setiap supporter pengen timnya untuk menang dan gue yakin Mm-mm. eh emang susah Chelsea itu kondisinya lagi susahnya karena mendapatkan support dari supporternya secara tim secara mungkin secara timnya pemainnya semuanya ke backup tapi pelatih sama manajemen semuanya image-nya jelek di mata Mm-mm. supporternya jadinya mau mensupport satu tim itu menurut gue belum pernah ada di posisi itu paling paling terakhir waktu Wenger out tapi masih banyak juga yang mensupport Wenger Mm-mm. tapi di posisi fans Chelsea sekarang gue wondering gitu loh semoga aja ini cuma satu hal yang sesaat karena kayaknya tugasnya supporter itu mensupport gimana caranya kita bisa menjadi boostingan semangat buat para pemain di sana walaupun mungkin kita penonton layar kaca yang nggak Iya. terlalu terasa tapi percaya atau enggak menurut gue sih bukti bahwa mereka percaya support kita itu berasa ya Chelsea kan nanti bakal datang Mm-mm. sama Milan ke Indonesia termasuk Arsenal Betul. kemarin baru ke sini Chelsea 2 kali kemarin bahkan Gary Cahill juga datang kan ke Mm-mm. Jakarta jadi menurut gue percaya aja kalau kita Oh, nge-support kemarin tim tuh kita Ramsey ya? ya kemarin Ramsey sama Arsenalnya kan datang maksud gue dibawa ke sini Hmm. jadi menurut gue kita tuh market yang oke kita bikin environment yang oke mungkin emang rage bait itu marah-marah itu juga salah satu X factor di mana environment bola kita tuh berarti environment bola kita tuh sirkulasinya jalan lancar Jalan gitu dan loh seramai cuman itu. iya rame, tapi jangan sampai keramaian ini malah membuat gaduh. Takutnya nanti kan pada saat Betul. datang, gue tuh menyayangkan satu momen yang paling gue sayangkan itu mungkin baik lagi sih ada 2 momen yang gue capture banget. Kayaknya ini Mm-mm. terlalu Over. off the line deh. Dan dua-duanya datang dari fans Chelsea unfortunately. Waktu ke salah satu influencer yang diundang ke Ballon d'Or teriak ke Gyökeres Champions of Europe and never sing that lu dapat momentum lu Mm-mm. datang ke event terbesar sepak bola terus lu teriak-teriak ngevideoin Gyökeres mas gue kayaknya Ngapain? Ngapain? ngapain terus ada satu fans Chelsea lagi umroh dia Mm-mm. ngerekam ngedoain biar Arsenal nggak juara mas gue itu itu opportunity doanya sia-sia amat ya. iya iya selain sia-sia mas gue lu bawa itu tanah suci ya gue nggak kepikiran kayak misalnya lu di Indonesia kan juga ada sebenarnya yang kayak doa-doa dalam konteksnya. Cuman maksud gue ini lu ke Mekah Iya. aja cita-cita. Lu nyampe Mekah, ibaratnya lu kalau ibaratnya apa ya? Kalau dalam 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 istilah pikiran simpelnya kita, kalau lu mau doa lu paling dihijabah ya di Masjidil Haram. Lu nyampe Masjidil Setuju. Haram, doa seperti itu dan direkam. Gue melihat doa direkam aja tuh masih janggal di sudut pandang gue gitu loh. Walaupun sah-sah aja dan Sebenarnya boleh-boleh sah-sah aja. aja. Kenapa sih kita sharing Tapi doa kita? bawa opportunity besar dengan mungkin apa menurut hadisnya win rate-nya 100% itu kemudian dipersembahkan untuk sesuatu yang nyun sewu Iya, kadarnya sangat-sangat rendah sekali gitu. iya dan ini dan dia bikin itu kan tujuannya pasti dari jokes dong. Doa buat Iya, jokes tuh buat gue nggak
Nggak nggak kena respect. aja gitu, nggak respect aja. Jadinya kayak sangat disayangkan. Walaupun fans di Indonesia nggak, eh itu fans di luar sana ya, dua-duanya yang Hmm. ngelakuin kan. Jadi kayak gue menyayangkan hal tersebut karena hal itu terjadi yang Hmm. di luar sana. Kena juga kan sekarang ke Indonesia soal fans Betul. Arsenal. Bukayo Saka lebih bagus daripada Ronaldo ya. Iya, Itu kan juga yang kayak yang ya disalahin fans gue Arsenal di sih sini. wajar. Iya dan gue pribadi juga anggap itu halu gila. Orang menang Ballon d'Or berapa kali ini jabar Premier League kayaknya belum pernah bro. Iya. Nggak make Makanya sense. saya tuh lupa Tapi yang ya yang nge-reply abang apa siapa gitu. Ada yang apa nge-react konten kayak gitu terus ada yang balas itu kayaknya ngantuk itu habis acara gitu. Jawabnya begitu. enggak, gue gak komen gitu sih. Gue kalau kayak gitu-gitu karena gue itu udah jelas banget. Lu interview di London, Mm-mm. fans Arsenal ya interview di London tanyain soal Arsenal atau nanyain fans mana yang paling berisik. Ini tanya fans Chelsea sama fans Spurs. Ya Chelsea nggak bakal bilang Spurs lah. Masa dianggap? Ya Spurs juga Asam dia mana lagi. mungkin ngomongin Chelsea. Ada intensitas apa? Ada agenda apa gue sama Chelsea? Ya pasti Arsenal dua-duanya. Lo ke Manchester, Manchester. Sekarang yang tumbuh besar adalah fans milenial dan Gen Z. Yang Betul. ngomongnya kalau nggak Chelsea ya Arsenal. Jadi ya Arsenal akhirnya kegulung, kegoreng dan Arsenal punya AFTV di sana yang menurut gue pribadi, gue sebagai fans Arsenal juga merasa dirugikan gitu loh. Arsenal Fans Walaupun TV itu. secara media, secara bisnis, menurut gue dia brilian banget, sukses banget. Iya. Lu bisa memberi suara dan itu kita dan gue bareng teman-teman gue juga melakukan hal yang sama. Kita berusaha menjadi banyak suara fans Arsenal di luar sana dengan Gunners Wave itu ya. cara iya dengan cara kita masing-masing gitu loh. Kayak ada yang kayak gue suka ngebenter, ada yang suka ngejual statistik, ada yang lurus aja, ada yang ini kan fans tuh Mhm. macem-macem. Termasuk kayak misalnya kayaknya kalau sebagai fans Arsenal yang nonton gitu ya, kayaknya fans MU personal banget ya sama kita, fans Chelsea personal banget sama kita. Nggak semuanya, karena banyak, jadinya terasa seperti itu. Padahal ya ada Hmm. yang kayak macam-macam lah semua orang. eh ada yang dukung Arsenal juga kok buat juara dibanding ini semua segala macam. Hmm. Jadi ya gue selalu juga itu sih enjoy the moment aja guys. Oke. Semoga aja semoga aja momen ini bisa kita ingat. Kalau kita udah gede nanti kita nggak malu buat ngomonginnya gitu loh kayak, ih gue dulu ngomong gini lagi, malu gak sih gue gitu Iya, loh. iya, 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 karena apa apa yang kita lakukan di masa lalu tuh kan akan jadi sejarah gitu ya. Dan Iya kan bener. dan nggak lucu kan kalau kita dicatat dengan hal-hal yang jelek gitu ya. Ya, Oke, tapi oke. semua pasti punya masa kelam itulah. At least kita belajar dari masa kelam kita, jangan pernah lakuin lagi. Kalau emang udah pernah dilakuin dulu nggak ada masalah. Tapi Iya, kita kan hidup untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. betul. Jadi kita Kalau di fokus ke Quran masa kan depan ini aja. Bang, apa kalau di Quran tuh wal tanzur nafsun makot damas ligur gitu ya. Jadi melihat ke Nah, belakang untuk mempersiapkan ke depan gitu. merefleksi. Iya betul. Kayak gitu. Oke Bang, mungkin Abang bisa apa menyampaikan ke pemirsa untuk nonton Brahms FC hanya di Brahms Look Media. Oke, thank you buat undangannya hari ini. Jangan lupa nonton terus Brahms FC. Seru banget ngobrolannya. Di sini ngebahas tentang bagaimana para supporter termasuk gua mensupport yang tadinya mau ngomongin Arsenal, ujung-ujungnya malah ngomongin environment banter dan sepak bola secara keseluruhan dari point of view gua aja. Tapi itulah serunya jadinya. Jangan lupa nonton terus Brahms FC. Oke, sebenarnya Bang Didi Gunner, Bang Ican, terima kasih sudah membersamai ya. Dan ini diskusi yang luar biasa sekali ya, diskusi Thank you, setelah thank you. tidur siang. Setelah tidur siang. Dan teman-teman, terima kasih juga sudah membersamai. Saya Bram Masta, ciao.